Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Baik, itu tadi contoh ceramah sudah disampaikan oleh temanmu Dewi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah dengan tepat. Yang kedua adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Yang ketiga menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah dengan tepat. Yang terakhir adalah menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan tepat. Ya, karena hari ini kita akan mengadakan pembelajaran ini dengan model discovery learning, yaitu berkelompok. Bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan peran secara berkelompok, maka Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Silakan. Nah, di sini ada bahan ajar yang boleh kalian baca. Bahan ajar ini silakan dibaca untuk melengkapi pembacaan kalian dalam berliterasi. Jadi
ceramah itu adalah sebuah upaya menyampaikan informasi di depan umum. Ya, kalau di rumahmu itu bukan ceramah namanya, itu namanya dihomeli. Ya, selanjutnya fungsi teks ceramah. Nah, ceramah sendiri pun ada sekaligus meyakinkan, mengajak orang yang yakin dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Si pembawa ceramah atau si penceramah. Ya, selanjutnya menentukan isi dan struktur teks ceramah itu ada semua di yang sudah ada di media masing, silakan dibaca. Saya waktu menit enggak ya, bahkan sahabat kelompok ya, sudah 5 menit, terlalu sudah cukup untuk melakukan literasi, membaca-baca bahan-bahan ajar yang sudah ada. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan bekerja secara bersama-sama, bergotong royong. Tidak ada yang mencela-cela, tidak ada yang main HP, tidak. Silakan dikerjakan. Ini apa? Masuk. Sampai di mana? Sampai nomor 2. Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Dalam 3 soal, saya minta untuk kelompok yang sebelah sini menjawab pada pertanyaan nomor 1. Mengemukakan isi teks ceramah di atas. Silakan. Isi ceramah adalah tentang pergaulan upaya menghindari dampak negatif. Bisa diulang? Suaranya jelas ya? Isi ceramah adalah tentang pergaulan dan upaya untuk menghindari negatif. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, silakan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? 1 orang, silakan. Kalau memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian satu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Sampai di sini, siapa yang mau bertanya atau yang ada hal yang perlu dimengerti, silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan? Baik. Untuk pertemuan minggu depan di bagian LKPD, di bagian belakang itu, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Boleh kalian kerjakan secara berkelompok, boleh dikerjakan secara individu. Namun nanti hasilnya dikumpul secara individu. Ya, Bapak berpesan sedikit bahwa sampai di rumah selain mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan, silakan belajar lebih giat lagi, karena dengan belajar dan disiplin adalah jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tidak ada alasan lain yang bisa menyatakan bahwa tidak disiplin itu sukses. Ya. Ke depan memang kita akan belajar tentang kebahasaan teks ceramah. Ya, hari ini kita belajar tentang teks ceramah. Pada minggu depan akan belajar tentang kebahasaan teks ceramah. Di sini, apakah pahami semuanya? Paham ya? Nah, sampai jumpa minggu depan. Semoga semua ada yang sakit tetap jaga kesehatan. Akhir kata Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.